ada kolam, tapi saya nggak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang kami muliakan, yang terhormat kepada segenap ustadz dan ustadzah TPQ Miftahul Hidayah, yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini, dan tidak ketinggalan pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Awalu kalam, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji bagi Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberi kita nikmat umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Asani, salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Yunah, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter sampai zaman penuh komputer. Dan karena Nabi Muhammad pula, kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang teh botol dan mana yang alkohol. Mana yang Quran dan mana yang Al-Quran. Dan semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Ada yang tahu tidak teman-teman apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, memahami, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab jatuh bangunnya umat Islam sangat tergantung pada jauh dekatnya dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, baik ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan kepada kaumnya, Taraktu fikum amrayni tantadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasulih. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Teman-teman, saya punya lagu nih. Jika kau selalu dengan Al-Quran, maka selamat di dunia dan di akhirat. Apabila Quran kau jauhi, siksa di akhirat nanti. Bacalah dan pelajari Al-Quran, kitab suci. Maka dari itu, jika kita benar-benar berpedoman pada Al-Quran, niscaya bangsa kita akan maju, cerdas, tegas, jaya dan sejahtera, insya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang namanya generasi, generasi memiliki arti orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama.
Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa yang dengan melihat generasi muda saat ini, jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi cukup kau beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Kutipan ini sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Tetapi kita lihat di zaman now atau milenial sekarang ini, realitasnya banyak pemuda-pemudi yang disibukkan oleh smartphone, gadget, dan media sosial. Mari kita lihat di zaman sekarang ini, sudah banyak generasi muda yang malas membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya. Bahkan mereka lebih suka main HP, main TikTok, apalagi main game. Betul atau tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia dan masuk dalam peran penting pembentukan generasi penerus bangsa yang bermental takwa, serta menjadikan pemuda ini sebagai generasi Qurani yang kuat, hebat, dan amanat. Pemuda sekarang harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Bukan generasi-generasi anak mama yang otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah, mentalnya kayak Pak Ogah. Allah. Karena generasi-generasi seperti itu hanyalah bernilai sampah. Bahkan tidak mustahil menjadi penghambat terbentuknya baldah thayyibah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaklah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak tersesat di kemudian harinya. Juga dibutuhkan partisipasi serta motivasi yang lebih baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Semoga kita semua tergolong umat, termasuk generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak. Negara yang berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan generasi bangsa yang thayyibah, yang menjunjung tinggi syariah. Sebagai bangsa yang memiliki tumpah darah, tentu kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air, cinta Al-Quran dan cinta Ahlu Sunnah. Karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman atau hubul waton minal iman, seperti dalam syair Subhanul Waton. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama-sama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal irman, inadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal irman, inadu alal waton. Indonesia biladi
harga mati. Indonesia Jaya. Sekali lagi, siapa kita? NKRI. NKRI Harga mati. Indonesia Jaya. Jaya. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul hobi jalan-jalan. Maafkan saya bila ada kesalahan karena masih dalam pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Ana.